Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kamarudin Jelani dengan NIM 2021-122-1007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video ini dibuat untuk mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Baik, jangan lama-lama, kita langsung jawab pertanyaan ujian akhir semester tersebut. Pertanyaan nomor 1. Akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya di bidang manajemen SDM. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan definisi, manfaat, dan dampak akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Akurasi dalam pengambilan keputusan mengacu pada ketepatan dan kebenaran informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya, keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dan mengurangi risiko kesalahan. Dampaknya, keputusan yang tidak akurat bisa berujung pada kerugian finansial, penurunan reputasi, dan peluang yang terlewatkan. Sedangkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kecepatan dalam pengambilan keputusan mengacu pada beberapa cepat keputusan dapat diambil setelah mendapatkan informasi. Manfaatnya, dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, kemampuan untuk bertindak cepat sangat penting untuk merespon tantangan dan memanfaatkan peluang. Dampaknya, apabila keputusan yang lambat dapat menyebabkan kehilangan peluang besar, keterlambatan dalam penyusunan strategi, dan ketertinggalan dalam kompetitor. Apa sih pentingnya akurasi dan kecepatan dalam kondisi bisnis saat ini? Dalam dunia bisnis saat ini yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan persaingan yang ketat, baik akurasi maupun kecepatan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Perusahaan yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan data secara cepat dan tepat memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Contoh di bidang manajemen SDM, misalnya dalam rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Akurasi menggunakan alat dan teknik yang tepat seperti penilaian piksometrik dan analisis data untuk menilai calon karyawan dengan tepat. Ini memastikan bahwa perusahaan mendapatkan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kecepatan, implementasi sistem ATS, Applicant Tracking System, yang mempercepat proses penyaringan dan pemilihan kandidat. Misalnya, perusahaan seperti Google menggunakan algoritma AI untuk cepat menyaring ribuan aplikasi dan menemukan kandidat yang sesuai. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan sesuai teori terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi dalam kurung pilih salah satu front office marketing manager, lalu buatlah simulasi dan analisis decision metriknya dengan menggunakan 4 alternatif kandidat karyawan, 5 kriteria, pembobotan kriteria. Jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Berikut contoh decision metric yang saya buat tentang rekrutmen karyawan front office. Dari decision metric yang saya buat, saya menempatkan 4 alternatif dan 5 kriteria, yakni prestasi, skill atau pengalaman, tingkat pendidikan, sikap, etika, dan usia. Lalu, dari nilai yang saya berikan terhadap 4 alternatif tersebut, saya jumlah total. Nah, dari hasil jumlah total kriteria dari 4 alternatif tersebut, kami pilih sesuai beberapa standar yang diinginkan perusahaan. Misalnya, perusahaan memiliki standar yakni 150 ke atas. Maka dari jumlah total kriteria dari 4 alternatif tersebut, kita pilih di mana kira-kira jumlah total kriterianya yang di atas 150 ke atas. Dan dia yang masuk dalam standar perusahaan dan diterima oleh perusahaan. Pertanyaan nomor 3. Beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan
di bidang manajemen SDM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih bias itu dalam pengambilan keputusan. Jadi, bias adalah kecenderungan atau preferensi yang tidak adil atau tidak seimbang yang bisa mempengaruhi penilaian atau keputusan. Nah, terus apa hubungannya penggunaan teknologi bisa atau dapat mengurangi bias? Teknologi memiliki potensi besar untuk mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen SDM dengan menggunakan sistem berbasis AI, analitik data, dan alat otomatisasi. Perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan data yang objektif dan konsisten, mengurangi pengaruh subjektivitas dan bias manusia. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan SDM, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses HR secara keseluruhan. Seperti contohnya, platform rekrutmen seperti Hairview dan Pitremetrix menggunakan teknologi AI untuk menyaring dan menilai kandidat. AI ini dapat secara otomatis menyaring resume berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menghilangkan bias manusia yang mungkin muncul saat menilai resume secara manual. Dan juga, teknologi ini menggunakan analisis video dan permainan kognitif untuk menilai keterampilan dan potensi kandidat tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor secara penampilan, fisik, ras, dan jenis kelamin. Dan menilai semua kandidat dengan cara yang sama, memastikan bahwa setiap kandidat dinilai berdasarkan kriteria yang objektif dan konsisten. Pertanyaan nomor 4. Sebelum mengambil keputusan untuk merekrut karyawan baru, apa saja dasar-dasar pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan oleh manajer SDM? Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan, yakni menentukan dengan jelas kebutuhan organisasi, termasuk posisi yang harus diisi dan alasan dibalik kebutuhan tersebut. Dan juga menentukan deskripsi pekerjaan yang jelas dan rinci, termasuk tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan. Dan jangan lupa juga mengidentifikasi kompetensi inti yang diperlukan untuk posisi tersebut, seperti keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan pengetahuan spesifik. Yang kedua, anggaran dan sumber daya. Kita juga harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan proses rekrutmen, termasuk biaya iklan, biaya penggunaan agen rekrutmen, dan biaya wawancara. Dan juga menentukan anggaran gaji yang tersedia untuk posisi tersebut, termasuk manfaat dan tunjangan lainnya. Yang ketiga, proses seleksi. Sebagai HRD, misalnya kita harus memilih metode seleksi yang tepat, seperti wawancara berbasis kompetensi, tes keterampilan, penilaian psikometrik, dan studi kasus. Dan pastikan juga kita menetapkan standar evaluasi yang konsisten untuk menilai kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang keempat, perencanaan karir dan pengembangan karyawan. Kita harus menilai potensi pengembangan dan karir jangka panjang kandidat dalam organisasi, dan juga merencanakan program onboarding yang efektif untuk membantu kandidat baru beradaptasi dan berkembang dan peran mereka. Yang kelima, aspek legal dan kepatuhan, yaitu kita harus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan ketenagakerjaan, persyaratan visa, dan inklusi, dan juga menyiapkan dokumentasi yang diperlukan untuk proses rekrutmen dan seleksi, termasuk kontrak kerja dan kebijakan perusahaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini, manajer SDM dapat membuat keputusan rekrutmen yang lebih tepat, efektif, dan strategis untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Sekian dari video yang saya buat. Semoga hasil dari video yang saya buat bisa memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat kepada kalian yang sudah menonton, dan terutama diri saya sendiri. Dan tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Poni Adityawan Mulyana selaku dosen manajemen pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.